Untuk hari ini materinya mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita akan tahu kenapa kalian dalam satu kelas melihat perbedaan wajah pada teman-teman kalian. Hal ini kita akan mempelajari mengenai pewarisan sifat. Tetapi untuk materi kali ini adalah mengenai persilangan. Untuk yang pertama, kita masuk mengenai persilangan monohibrid dominan penuh. Yang artinya di sini adalah persilangan dua individu sejenis dengan satu sifat beda. Contohnya, persilangan antara kacang estis berbunga merah dominan atau dilambangkan genotipnya adalah M besar dengan kacang ercis berwarna putih resesif atau genotipnya adalah M kecil, nanti kita bisa melihat seperti apa kita akan membuat bagan atau bagan persilangan yang nanti bisa kalian lihat. Di samping ini adalah contoh persilangan monohibrid. Kacang ercis berbunga merah atau istilahnya genotipnya adalah M besar dengan kacang ercis putih M kecil dilambangkan tadi M kecil. Kemudian kita langsung ke persilangan ya. Dimulai dari apa? Dimulai yang pertama adalah P1 atau sering dinamakan parental yang pertama. Berarti kita menggunakan tadi adalah ercis berbunga merah atau dilambangkan genotipnya adalah M besar. Kemudian disilangkan dengan ercis berbunga putih atau M kecil. Kemudian tadi adalah ada kata genotip. Genotip itu apa? Genotip adalah sifat yang tidak tampak. Sifat yang tidak tampak itu makanya dilambangkan dengan huruf. Kemudian kalau fenotip itu apa? Fenotip berarti yang sifat yang tampak. Yang tampak tadi apa? Seperti merah dan putih. Makanya di sini M besar genotip M besar itu fenotipnya adalah merah. Kemudian M kecil fenotipnya adalah putih. Nah, setelah itu apa? Kita mencari yang namanya gametnya. Gamet itu apa? Gamet itu adalah, mungkin ada yang tahu anak-anak yang ada di rumah, gamet itu apa? Gamet adalah sel kelamin ya. Nah, di sini M besar gametnya itu apa? Gametnya M besar. Kenapa kok hanya ditulis satu saja gametnya? Karena di situ genotipnya M besar itu harus ditulis satu saja. Makanya gametnya menjadi M besar cuma satu saja. Kemudian yang M kecil juga sama, M kecilnya ditulis satu saja, M kecil saja. Kalau sudah mengetahui gametnya digabung menjadi F1 atau keturunan yang pertama. Nah, keturunan pertama menjadi apa? Menjadi genotipnya adalah M besar M kecil. M kecil itu fenotipnya namanya apa? Di sini karena dominan berarti namanya merah. Loh, kenapa kok merah? Karena M besar menang, M kecilnya kalah, sehingga M kecil terpaut dengan yang M besar, sehingga
warnanya tetap menjadi merah. Kemudian persilangan monohibrid kita lanjutkan masih dari persilangan F1 tadi akan didapatkan karena P2-nya itu dikatakan bahwa F1 disilangkan dengan sesamanya. Makanya P2-nya berarti F1-nya tadi adalah M besar M kecil. Makanya yang satunya juga F1-nya adalah M besar M kecil. Tetap warnanya tadi merah-merah ya. Nah, kemudian kalau sudah tahu tadi P2 atau pariental yang kedua sudah diketahui, kita tinggal mengetahui gametnya itu apa. Nah, gametnya di sini karena di situ adalah M besar M kecil, karena tidak sama ya, tidak sama, makanya ditulis M besar dan M kecil. Ingat-ingat ya, karena tidak sama berarti ditulis semua M besar dan M kecil. Kalau sudah, kita langsung ke keturunan yang kedua atau F2. Biasanya pada F2 itu ada yang namanya bagan persilangan. Karena di sini tadi kita bahas mengenai bagan persilangan monohibrid dominan F2, kita buat bagan seperti yang ada di samping ini. Sesuai gametnya yang kita masukkan, berarti ada M besar sendiri yang paling atas, kemudian M kecil disendirikan, terus yang ada di bawahnya yang jantan tadi, yang atasnya yang betina, kemudian yang bawahnya adalah jantan. Makanya disendirikan juga M besar sendiri, kemudian M kecil sendiri. Kemudian kita silangkan. Kalau M besar bertemu M besar, makanya ditulis M besar, M besar. Kemudian M besar bertemu dengan M kecil, ditulis M besar, M kecil. Kalau kita lihat di sini ada M kecil, M besar. Kok M-nya kecil dulu? Tapi kita harus mengurutkan yang lebih besar dulu. Makanya menjadi M besar, M kecil. Kemudian kalau M kecil bertemu dengan M kecil, makanya M kecil, M kecil. Kalau kita sudah menulis genotipnya tadi, langsung kita menulis fenotipnya. M besar, M besar, fenotipnya adalah merah. Kemudian M besar, M kecil itu tetap merah. Karena yang tadi dikatakan yang kecil kalah dengan yang M besar, tetap namanya merah. Kemudian yang M kecil itu adalah putih. Kalau kita sudah mengetahui bagan persilangan, makanya kita langsung mengetahui rasio atau perbandingan genotip maupun fenotipnya. Kita lihat bersama perbandingan genotip pada F2. Di sini M besar dihitung, dilihat itu ternyata jumlahnya 1. Kemudian M besar M kecil dihitung 1, 2, berarti ada 2. M kecil ada 1, berarti rasionya atau perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1 untuk yang genotip. Kemudian untuk perbandingan fenotip pada F2 ini berarti terdapat apa saja? Coba kita lihat. Ternyata merahnya ada 3. Merahnya ada 3 ya. Kemudian putihnya berapa? Putihnya 1. Berarti perbandingan fenotip di sini adalah merah 3, kemudian putihnya adalah 1. Kalau kita coba, kalau nanti di ujian atau di soal-soal kok ada yang ditanyakan berapa prosentasenya, biasanya ada seperti itu. Saya contohkan yang di sini fenotip.
perbandingan atau rasio pada fenotip berapa persen. Kita melihat yang merah dulu. Yang merah tadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 3 kan? 3. Kotaknya berapa pada bagan persilangan? Oh, ternyata ada 4 kotaknya. Nah, kita lihat 3 dibagi 4 kali 100%. Hasilnya kira-kira berapa? Sudah kalian ketahui berapa? Jawabannya adalah 75%. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Tetap semangat untuk menghadapi COVID-19. Semoga kalian di rumah tetap sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Ibu guru pasti mendukung dari sekolah juga. Semoga kalian nanti belajarnya tambah giat, tambah semangat. Tapi jangan lupa, kalian harus membaca mengenai persilangan monohibrid di halaman 134 sampai dengan 137. Mungkin kalau kalian belum bisa WA dengan Bu Widi mengenai persilangan monohibrid. Terima kasih. Tetap semangat.